Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Silahkan sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan Aprilia Rizkaida memimpin doa. Baik. Mbak Aprilia. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. 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 Ampun, Terima kasih Mbak Rizka. Sekarang saya absen dulu ya. Anak-anak bisa absen di link Google yang telah saya kirim di WA. Tapi selain itu, saya juga akan memanggil. Yang pertama, Aprilia Rizkaida ada. hadir. Belgis Wahyu Fadila. Hadir. Faradila Ihsan. Hadir. Ya, kita memulai pembelajaran ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks deskriptif. Dengan KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek atau sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikator 3.1.1 mampu menganalisis adjektiva dalam teks deskriptif. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan contoh teks deskriptif. Tolong Mbak Faradila dibaca ya. Baik, Bu. Wisata Pura Tanah Lot. Tanah Lot merupakan tempat wisata terkenal. Hampir setiap wisatawan yang liburan ke Bali menyempatkan diri menikmati objek wisata ini. Tanah Lot terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, di Kabupaten Tabanan, di barat daya Pulau Bali. Kira-kira memakan waktu 30 menit dari Kute. Di Tanah Lot terdapat 2 pura. Pura Tanah Lot yang terletak di atas sebuah batu karang besar yang berada di tengah pantai, dan 1 pura lagi yang terletak di atas tebing yang menjorok ke laut atau mirip Pura Uluwatu. Pedanda Sakti Wawu Rauh atau Danghyang Dwijenda pada abad ke-16 ia meninggalkan selendangnya dan menjadi sebuah ular penjaga pura Tanah Lot. Ular ini masih bisa ditemui sampai sekarang dan dipercaya dapat memberikan keselamatan dan mengabulkan doa yang menyentuhnya. Selain terdapat ular, hal fenomena lainnya adalah juga terdapat sumber air tawar di sisi utara pura Tanah Lot. Padahal pura ini terletak di atas pantai air.
disebut tirta pabersihan. Banyak pengunjung yang menggunakan air ini untuk penyucian secara niskala. Tanah Lot terkenal dengan pemandangannya yang indah. Bila cuaca sekitar baik, kita dapat melihat matahari tenggelam yang sangat indah. Di jalan menuju pantai, Tanah Lot, banyak dijumpai penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, art shop, dan lainnya. Waktu terbaik untuk berkunjung ke sana adalah pukul 16.00. Jadi kita dapat lihat pemandangan dengan tebing yang curam, pura Tanah Lot yang memukau, dan pemandangan pantai sambil menunggu matahari terbenam atau sunset. Pura Tanah Lot memiliki odalan atau hari raya seperti pura lainnya yang dirayakan setiap 210 hari sekali, yaitu setiap Buddha Cemeng Langkir. Pada saat odalan, seluruh umat Hindu akan datang untuk sembahyang. Begitu juga para wisatawan yang banyak hadir untuk menyaksikan upacara dan keindahan Tanah Lot. Tetapi wisatawan tidak diizinkan untuk memasuki bagian utama atau utama mandala pura Tanah Lot kecuali yang masuk untuk sembahyang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian pura Tanah Lot. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Faradila. Baiklah, setelah kita membaca teks deskripsi tersebut, apa yang kita temukan dalam teks deskripsi tersebut? Apa yang kalian ketahui tentang teks deskriptif tersebut? Silakan Mbak Belgis. Teks deskripsi menurut Mbak Belgis adalah? Teks deskripsi adalah teks yang merupakan sebuah tulisan yang isinya bertujuan memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas. Terima kasih Mbak Belgis. Dari penjelasan Mbak Belgis sudah benar. Tetapi di sini menurut Kref, kata deskripsi berasal dari kata Latin yaitu descripts yang berarti menulis tentang atau membeberkan suatu hal. Sebaliknya, kata deskripsi dapat diterjemahkan menjadi pemeriaan yang berasal dari kata peri atau memerikan yang berarti melukiskan suatu hal. Menurut Kumalasari 2014-141 menjelaskan bahwa deskripsi berisi mengenai pengalaman yang digambarkan secara jelas. Pengalaman tersebut bisa dalam bentuk suatu objek ketika membaca dan mendengar, seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan sendiri seperti melihat, mendengar, atau menyentuh. Pada kali ini kita akan terfokus pada kaidah kebahasaan teks deskripsi, yaitu banyak menggunakan adjektiva atau kata sifat yang menggambarkan objek. Awi 2003-171 berpendapat bahwa adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nominat dalam kalimat. Contoh, putih bening, bersih panjang. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan, saya akan memberikan waktu untuk anak-anak bisa menemukan frasa adjektiva di dalam teks deskripsi, contoh teks deskripsi yang sudah Ibu berikan. Saya memberikan waktu 5 menit. Silakan dibaca.
Mengerti anak-anak? Mengerti, Ya, Bu. Bu. Ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Waktunya sudah habis anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Faradila. Baik, Bu. Setelah membaca teks deskriptif yang Ibu telah berikan, tolong temukan contoh frasa adjektiva dalam teks tersebut. Frasa yang termasuk frasa adjektiva yaitu terletak pada paragraf 1, yaitu kata terkenal. Ya, benar sekali. Setelah itu saya akan bertanya kepada Mbak Belgis. Ya, Bu. Setelah membaca teks deskriptif, tolong temukan frasa adjektiva yang ada dalam teks deskriptif tersebut.
Pada paragraf keempat terdapat kata indah-indah, Bu. Ya. Baik, sekarang Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini. Yaitu frasa adjektiva yang terdapat dalam kaidah kebahasaan teks deskriptif merupakan sekumpulan kata-kata yang membentuk kesatuan utuh untuk menyampaikan informasi kepada pembaca, agar pembaca dapat seakan-akan merasakan dan melihat deskripsi dari suatu benda atau tempat wisata. Sekarang pembelajaran saya akhiri ya. Nanti tugasnya anak-anak membuat refleksi di dalam Word yang nanti dikirimkan ke WA Group. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.